undangan yang dilarang. Kamu tak usah datang ke pesta itu. Suamiku berdiri di ambang pintu, masih mengenakan kemeja kerja yang belum sempat dilepas. Suaranya dingin, tidak tinggi, tapi cukup membuat atmosfer rumah mendadak terasa sempit. Aku yang sedang melipat undangan berwarna hitam emas itu hanya terdiam, mencubit ujung kertasnya pelan, seolah sedang menahan emosi yang hampir tumpah. Ini bukan acara biasa, lanjutnya tanpa menatapku. Ini untuk orang-orang elit, bukan tempatmu lagi. Kalimat itu menghujam lebih dalam dari yang ia kira. Bukan karena tempatnya, tapi karena ia menghapus semua perjuanganku hanya dengan satu kalimat. Aku tersenyum tipis, bukan karena pasrah, tapi karena dulu perusahaan itu aku bantu bangun dari nol. Di saat semua orang masih menertawakan mimpi kami. Proposal kususun di dapur kecil, laporan keuangan kutulis dengan tangan gemetar karena kurang tidur. Sementara ia hanya datang saat semuanya mulai terlihat menjanjikan. Aku tak membantah, tak juga membela diri. Aku cuma mengangguk pelan, lalu meletakkan undangan itu kembali di meja. Seakan tidak ada arti apa-apa. Padahal hatiku tahu, malam ini bukan soal pesta, tapi soal bagaimana aku dianggap di rumah sendiri. Suamiku akhirnya masuk kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Pintu ditutup dan keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Aku duduk di sofa, menghadap jendela yang setengah terbuka. Angin malam masuk pelan, bercampur bau hujan yang baru saja reda. Dalam diam itu, pikiranku kembali ke masa-masa awal. Saat belum ada gedung mewah, belum ada investor, hanya proposal lusuh dan kopi instan sebagai saksi lelah. Jam dinding berdetak pelan. 1, 2, 3, hingga akhirnya ponselku bergetar di atas meja. 1 panggilan, aku abaikan. 2 panggilan, masih aku biarkan. 5, 10, 20, semua dari suamiku. Aku masih tak mengangkat, bukan karena marah, tapi karena malam ini aku ingin melihat seberapa jauh ia bisa bertahan dengan keputusannya sendiri. Hingga akhirnya sebuah pesan masuk. Hanya 1 kalimat. Aku di kantor. Aku butuh kamu sekarang. Aku memejamkan mata. Nafasku terasa lebih berat dibanding biasanya. Pemirsa YouTube, sebelum melanjutkan cerita ini, mari kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita atau kisah selanjutnya. Malam ini baru saja dimulai. Panggilan dari malam. Aku menatap layar ponsel yang masih menyala. Pesan itu belum berubah, tapi detak jantungku sudah tidak sama seperti tadi. Aku di kantor. Aku butuh kamu sekarang. Biasanya kalimat seperti itu hanya akan membuatku menghela napas. Biasanya aku akan bilang, bicarakan besok saja. Tapi entah kenapa, malam ini berbeda. Mungkin karena nadanya, mungkin karena gengsi yang tak lagi terasa penting. Atau mungkin karena hatiku tahu ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan. Aku berdiri perlahan, memakai jaket tipis, mengambil kunci mobil. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak ragu. Perjalanan ke kantornya terasa lebih panjang dari biasanya. Jalanan sepi, hanya disisipi suara motor yang lewat sesekali dan lampu-lampu jalan yang berkedip malas. Sampai akhirnya aku tiba. Gedung itu masih berdiri megah seperti biasa. Kaca-kacanya memantulkan cahaya kota.
Tempat yang dulu hanya berupa ruko sempit berlantai 2, kini menjulang angkuh di tengah pusat bisnis. Aku masuk melalui pintu lobi. Satpam langsung mengangguk hormat. "Silakan, Bu." Pak Adit ada di lantai atas. Aku hanya membalas dengan anggukan ringan. Lift naik perlahan. Setiap lantai terlewati. Seperti lembaran masa lalu yang ingin kulupakan tapi selalu muncul lagi. Dan ketika pintu lift terbuka, aku langsung melihatnya. Bukan suamiku, melainkan seseorang yang sudah lama tak kulihat. Seseorang yang dulu sangat mengenalku. Seseorang yang ikut membangun semuanya bersamaku. Raka. Ia berdiri di dekat jendela besar. Jasnya rapi, tatapannya tetap tenang seperti dulu. Ia menoleh saat mendengar langkah kakiku. "Aku tahu kamu pasti datang," katanya pelan. Aku tercekat. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku. Berusaha terdengar biasa. Raka tersenyum tipis karena perusahaan ini sebentar lagi berubah arah. Pertanyaan di kepalaku belum sempat keluar saat sebuah suara lain menyela dari belakang. "Dia perlu tahu sekarang." Aku berbalik dan di sana berdiri suamiku dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tidak marah, tidak dingin, tapi seperti seseorang yang menyadari bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Kebenaran di balik larangan. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit, padahal luas, mewah, berdinding kaca dengan pemandangan seluruh kota di bawahnya. Aku berdiri di antara dua pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Satu adalah masa lalu yang penuh perjuangan. Satu lagi adalah masa kini yang penuh tanda tanya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku perlahan. Suamiku menghela napas. Tangannya masuk ke saku jas, seolah sedang menunda sesuatu yang berat untuk diucapkan. Raka justru yang menjawab lebih dulu. "Investor utama menarik diri. Besok pagi ada rapat besar. Kalau kamu tak datang malam ini, keputusan penting akan diambil tanpa namamu." Aku terdiam. "Keputusan apa?" Suamiku menatap lantai, seakan tak sanggup menatap mataku. "Perusahaan ini akan dijual sebagian besar sahamnya," lirihnya. "Dan namamu mulai dihapus dari daftar pendiri." Jantungku seperti jatuh ke lantai. "Dihapus." Suaraku hampir tak terdengar. Raka mengangguk pelan. "Dokumen sudah disiapkan. Alasannya karena kamu dianggap tidak lagi aktif." Aku tersenyum miris. "Tapi selama ini aku tetap mengerjakan semua konsep utama dari rumah." Suamiku akhirnya menatapku sekarang. Sorot matanya bukan lagi orang yang memerintah, melainkan orang yang sedang ketakutan. "Aku melarangmu datang ke pesta bukan karena aku malu," katanya pelan, "melainkan karena aku takut kamu tahu semua ini dari orang lain." Sunyi. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. "Jadi kamu memilih melindungi egomu, bukan melindungi aku?" tanyaku. Ia terdiam. Raka melangkah, mendekat, tidak terlalu dekat. Cukup untuk membuatku merasa bahwa dia masih orang yang sama dulu. "Kamu masih punya kesempatan untuk mengambil kembali semuanya," katanya. Aku menggeleng pelan. Kesempatan selalu ada, tapi rasa percaya itu tidak. Lampu kota di luar jendela berkilau seperti bintang palsu. Indah, tapi dingin. Aku menatap mereka berdua. "Kalian tahu apa yang paling menyakitkan?" kataku pelan. Mereka diam. Bukan soal saham, bukan soal perusahaan, tapi kenyataan
bahwa semua ini direncanakan tanpa melibatkanku. Suamiku ingin bicara, tapi aku mengangkat tangan. Sudah, cukup. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti sejenak tanpa berbalik. Keputusan besok, biarkan aku yang tentukan. Lalu, aku pergi meninggalkan mereka dan meninggalkan ruangan yang dulu penuh mimpi. Kini hanya berisi kepentingan. Kebenaran di balik larangan. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit, padahal luas, mewah, berdinding kaca dengan pemandangan seluruh kota di bawahnya. Aku berdiri di antara dua pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Satu adalah masa lalu yang penuh perjuangan. Satu lagi adalah masa kini yang penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku perlahan. Suamiku menghela napas. Tangannya masuk ke saku jas, seolah sedang menunda sesuatu yang berat untuk diucapkan. Raka justru yang menjawab lebih dulu. Investor utama menarik diri. Besok pagi ada rapat besar. Kalau kamu tak datang malam ini, keputusan penting akan diambil tanpa namamu. Aku terdiam. Keputusan apa? Suamiku menatap lantai, seakan tak sanggup menatap mataku. Perusahaan ini akan dijual sebagian besar sahamnya, lirihnya. Dan namamu mulai dihapus dari daftar pendiri. Jantungku seperti jatuh ke lantai. Dihapus, suaraku hampir tak terdengar. Raka mengangguk pelan. Dokumen sudah disiapkan. Alasannya karena kamu dianggap tidak lagi aktif. Aku tersenyum miris. Tapi selama ini aku tetap mengerjakan semua konsep utama dari rumah. Suamiku akhirnya menatapku. Sekarang sorot matanya bukan lagi orang yang memerintah, melainkan orang yang sedang ketakutan. Aku melarangmu datang ke pesta. Bukan karena aku malu, katanya pelan, melainkan karena aku takut kamu tahu semua ini dari orang lain. Sunyi. Aku membiarkan kalimat itu menggantung di udara. Jadi kamu memilih melindungi egomu, bukan melindungi aku? Tanyaku. Iya, terdiam. Raka melangkah mendekat, tidak terlalu dekat, cukup untuk membuatku merasa bahwa dia masih orang yang sama dulu. Kamu masih punya kesempatan untuk mengambil kembali semuanya, katanya. Aku menggeleng pelan. Kesempatan selalu ada, tapi rasa percaya itu tidak. Lampu kota di luar jendela berkilau seperti bintang palsu. Indah, tapi dingin. Aku menatap mereka berdua. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Kataku pelan. Mereka diam. Bukan soal saham, bukan soal perusahaan, tapi kenyataan bahwa semua ini direncanakan tanpa melibatkanku. Suamiku ingin bicara, tapi aku mengangkat tangan. Sudah, cukup. Aku melangkah menuju pintu. Namun sebelum keluar, aku berhenti sejenak tanpa berbalik. Keputusan besok, biarkan aku yang tentukan. Lalu aku pergi, meninggalkan mereka dan meninggalkan ruangan yang dulu penuh mimpi. Kini hanya berisi kepentingan. Malam yang tidak sempat usai, aku tiba di rumah saat jam sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Lampu teras masih menyala, seperti orang yang menunggu tanpa berani mengakui sedang menunggu. Aku memarkir mobil di halaman. Turun perlahan. Langkahku terasa lebih berat dari biasanya. Pintu tidak terkunci. Aku masuk. Ia duduk di sofa, masih mengenakan baju yang sama sejak siang. Kemejanya
kusut. Rambutnya tak lagi rapi, seperti seseorang yang kehilangan arah. Kau pulang, katanya pelan. Aku tidak pernah pergi, jawabku lirih. Hanya berjalan sebentar dari sesuatu yang hampir meruntuhkanku. Ia menghela napas. Duduklah, pintanya. Aku tidak mendekat. Aku berdiri beberapa meter darinya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Tanyaku. Tentang saham, tentang rencana itu, tentang semuanya. Ia menunduk. Karena aku takut kalau kamu tahu kebenarannya, kamu tak butuh aku lagi. Kalimat itu terlempar begitu saja, tapi terasa seperti pecahan kaca. Sejak kapan cinta diukur dari seberapa bergunanya seseorang? Tanyaku. Ia mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi penuh amarah, hanya kelelahan. Aku hanya tidak ingin kehilanganmu, katanya. Perusahaan itu, orang-orang itu, mereka selalu menunggumu. Dan aku hanya bayangan di belakangmu. Hatiku mencelos, bukan karena kasihan, tapi karena aku baru sadar. Ketakutannya bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang dirinya sendiri. Tapi dengan menyembunyikan semuanya, kataku pelan, kamu justru membuatku merasa lebih jauh. Ia berdiri, langkahnya ragu, mendekat perlahan. Aku salah, ucapnya. Dan besok, apapun keputusanmu, aku terima. Aku memejamkan mata sejenak. Besok, hari yang dari tadi hanya terasa seperti bayangan. Aku membuka mata kembali. Aku belum memutuskan apapun, kataku. Ia tersenyum kecil. Pahit. Cukup tahu kalau kamu masih di sini malam ini. Sudah lebih dari cukup. Aku tidak menjawab, hanya berbalik menuju kamar. Di ambang pintu, aku berhenti sebentar. Besok bukan hanya tentang perusahaan, kataku, tanpa melihatnya, tapi tentang kebenaran. Lalu aku masuk, meninggalkannya dalam sepi. Dan malam itu tidak ada pelukan, tidak ada tangis. Hanya dua orang yang saling kehilangan. Perlahan. Pagi yang menentukan. Aku terbangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena alarm, tapi karena pikiranku tak pernah benar-benar tidur. Langit di luar masih pucat, belum biru, belum terang. Seperti hatiku yang masih menggantung di antara ragu dan keputusan. Aku bangkit dari ranjang, melangkah ke kamar mandi, membasuh wajah perlahan. Pantulan di cermin memperlihatkan seseorang yang tampak biasa, tapi menyimpan badai di dadanya. Di dapur, aku menemukan secangkir kopi di atas meja, masih hangat. Ia sudah bangun lebih dulu. Tidak ada sepatah kata, tidak ada catatan, hanya kopi pahit yang ditinggalkan tanpa makna yang jelas, perhatian, atau rasa bersalah. Aku meminumnya perlahan. Pukul 6:30. Aku sudah siap. Ia berdiri di dekat pintu saat aku hendak keluar. Kau yakin ingin datang? Tanyanya. Aku berhenti sebentar, bukan untuk ragu, tapi untuk memastikan suaraku tidak bergetar. Aku tidak datang untuk mereka. Jawabku pelan. Aku datang untuk diriku sendiri. Ia tersenyum kecil, penuh lelah, penuh harap. Aku akan menyusul nanti, katanya. Aku mengangguk tanpa menoleh. Dan kali ini, aku pergi dengan langkah yang lebih ringan. Ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. Pendingin ruangan menyala maksimal. Suhu rendah seperti dibuat untuk membekukan keberanian. Beberapa wajah yang dulu bersamaku sekarang duduk dengan jarak. Beberapa pura-pura tersenyum. Beberapa lagi bahkan tak berani menatap. Lalu aku melihatnya.
Raka. Ia berdiri di dekat meja tengah. Begitu melihatku masuk, ia mengangguk pelan. "Terima kasih sudah datang," katanya. Aku tidak langsung duduk. "Kalau tidak datang," jawabku, "aku hanya membiarkan mereka menulis ulang sejarah." Beberapa orang saling pandang. Raka tersenyum tipis. "Dan hari ini itu tidak akan terjadi." Ketegangan merayap dalam ruangan. Seseorang membuka laptop. Dokumen ditampilkan di layar besar. Perubahan struktur kepemilikan, pergantian wewenang, pemindahan nama. Aku memandangi semua itu dengan tenang, tidak gemetar, tidak lagi takut. "Silakan mulai," kataku. Suara di dalam ruangan mendadak mereda. Dan di saat itulah aku tahu hari ini bukan hanya soal bisnis. Hari ini adalah pertempuran sunyi tentang harga seorang perempuan yang pernah dianggap hanya istri. Nama yang hampir hilang. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran tempat yang biasanya penuh perdebatan. Suara pendingin ruangan terdengar lebih jelas dari biasanya. Seperti desisan halus yang ikut menyaksikan segalanya. Di layar besar, namaku terpampang. Lalu di bawahnya garis merah. Garis yang dulu tak pernah ada. Berdasarkan keputusan dewan, suara salah satu direktur memecah keheningan. "Posisi dan saham atas nama Anda akan dialihkan." Aku mengangkat tangan pelan. "Dialihkan kepada siapa?" tanyaku. Ia terdiam sesaat, lalu menyebut satu nama. Nama yang sangat kukenal. Nama yang seharusnya tidak berdiri di sana. Dadaku mengeras, bukan karena terkejut, tapi karena persoalan ini ternyata lebih dalam dari yang kuduga. Raka menatap ke arahku, tidak bicara, tapi dari sorot matanya aku tahu ia juga tidak setuju dengan ini. Aku berdiri, semua mata langsung tertuju padaku. "Boleh saya bicara?" tanyaku. Beberapa orang mengangguk. Aku melangkah lebih ke depan, mendekati layar. "Kalian semua yang duduk di ruangan ini," kataku pelan tapi tegas, "mungkin tahu angka, mungkin tahu strategi, tapi tidak satu pun dari kalian yang tahu proses." Mereka terdiam. "Nama yang ingin kalian hapus hari ini," lanjutku, "adalah nama yang pertama kali berani menandatangani risiko saat tidak satu pun dari kalian mau turun ke lapangan." Beberapa orang mulai gelisah. Aku menghela napas. "Jadi, jika hari ini kalian ingin menghapusku, pastikan kalian juga siap menghapus seluruh fondasi yang pernah kubangun." Suasana berubah. Tidak ada lagi yang berani bersuara. Raka akhirnya maju. "Jika nama dia dihapus," katanya lantang, aku juga menarik dukunganku. Beberapa orang tersentak. Raka berjalan lebih ke tengah. Bukan karena masa lalu, tapi karena integritas. Kata itu terpantul di dinding kaca, menghantam telinga semua orang. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka, dan seseorang masuk. Mataku langsung tertuju ke arahnya. Suamiku. Ia berdiri di sana dengan napas sedikit terengah. Bukan sebagai seorang direktur, bukan sebagai orang penting, tapi sebagai seseorang yang akhirnya berani menghadapi kenyataan. Ia memandangku, lalu berkata satu kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. "Kalau kalian mau menghapus namanya, kalian harus menghapus namaku juga." Suara yang tak pernah didengar. Kalimat itu membuat ruangan berhenti bernapas. "Kalau kalian mau menghapus namanya, kalian harus menghapus namaku juga." Semua orang memandang ke arahnya.
Beberapa terlihat tidak percaya, beberapa lainnya menahan risih. Suamiku melangkah masuk lebih jauh. Selama ini, kalian menganggap dia hanya bagian dari masa lalu. Lanjutnya, padahal sebagian besar keputusan besar perusahaan ini lahir dari pikirannya. Aku menatapnya. Ada hal asing di wajahnya. Bukan kebencian, bukan juga gengsi, tapi penyesalan. Salah satu anggota dewan tersenyum miring. Kamu sadar apa yang kamu pertaruhkan? Ia mengangguk pelan. Aku sudah kehilangan lebih banyak dari yang kalian kira. Jawabnya lirih. Ruangan kembali sunyi. Raka menoleh padaku sebentar, seolah ingin memastikan aku masih berdiri kuat. Aku tidak menjawab, tapi bahuku tidak lagi gemetar. Pimpinan dewan akhirnya bersuara. Kami tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi, katanya. Ini soal struktur, soal hukum, soal kepemilikan. Aku mengangguk pelan. Kalau begitu, buka semua dokumen lama, jawabku, termasuk yang sengaja dikubur. Beberapa orang tersentak. Seseorang berbisik pelan. Kau yakin soal itu? Aku menatapnya lurus. Karena justru disitulah kebenarannya disimpan. Suamiku berdiri di sampingku kini. Jarak kami tidak jauh. Dulu begitu dekat. Lalu begitu asing. Sekarang hanya terasa pahit. Ia berbisik pelan, tanpa menoleh. Kenapa waktu itu kamu tidak melawan? Aku menarik napas, karena aku masih cinta. Jawabku lirih, dan cinta kadang membuat kita memilih diam. Sampai akhirnya suara itu mati. Ia terdiam. Di ujung ruangan, seorang petugas masuk membawa map coklat tebal. Bertuliskan, arsip lama. Tidak untuk umum. Pimpinan dewan melihat ke arahku. Kamu tahu apa isinya? Aku tersenyum tipis. Lebih dari yang kalian duga. Ruangan itu kembali membeku. Dan saat map itu dibuka, ekspresi mereka semua berubah. Nama yang hampir dihapus. Map itu terbuka perlahan. Kertas-kertas kuning dengan cap lama mulai terlihat. Berbau debu, berbau pengabaian. Orang-orang di ruangan itu saling berpandangan. Apa ini? Tanya salah satu dewan. Nadanya tidak lagi setenang tadi. Aku maju satu langkah. Itu dokumen pendirian pertama. Jawabku pelan. Yang dulu katanya hilang karena banjir arsip. Seseorang terkekeh kecil. Terlalu rapi untuk hilang karena banjir. Aku tersenyum miring. Memang bukan hilang. Cuma dibuang jauh-jauh supaya tidak ada yang mencarinya. Suasana mulai berubah. Raka memandang dokumen itu. Wajahnya menegang. Ini tanda tangannya, bisiknya. Aku mengangguk. Tanda tanganku masih ada di situ. Bukan sebagai istri direktur, tapi sebagai orang yang menyuntikkan modal, ide, dan strategi sejak hari pertama. Ruangan mulai riuh pelan. Ada yang membuka halaman berikutnya. Ada yang membaca lebih saksama. Lalu satu suara muncul. Tunggu. Nama ini kenapa diberi tanda merah? Dia menunjuk sebuah baris. Namaku. Digaris, dicoret tipis, hampir dihapus. Aku menatap baris itu lama. Karena ada yang ingin mengubur suara. Kataku pelan, supaya cerita ini terlihat seperti hasil kerja satu orang saja. Semua mata mulai bergeser ke arah suamiku. Ia berdiri kaku. Aku tidak tahu soal ini, katanya lemah. Aku menoleh. Perlahan, tahu atau tidak, keheninganmu waktu itu ikut membantu mereka. Dia tidak menyangkal. Wajahnya runtuh, pelan.
Aku pikir kamu sudah menyerah, ucapnya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak menyerah. Aku hanya belajar berjalan tanpa suara. Sunyi kembali mengisi ruangan. Pimpinan dewan menutup map perlahan. Kalau semua ini benar, maka struktur kepemilikan harus dievaluasi ulang. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin menggulingkan siapapun. Aku cuma ingin namaku tidak dikubur lagi. Raka menatapku. Lama sekali. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanyanya. Aku menjawab tanpa ragu. Hakku diakui. Bukan karena aku pernah jadi siapa-siapa, tapi karena aku adalah aku. Ruangan itu kembali hidup, tapi suasananya tak akan pernah sama lagi. Di antara dua dunia, ruangan itu akhirnya sepi. Satu persatu, anggota dewan keluar, membawa ekspresi yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ada yang bingung, ada yang kecewa, ada yang pura-pura tidak peduli. Tinggal aku dan dia. Suasana terasa jauh lebih berat tanpa keramaian. Langkahnya pelan mendekat. Bukan seperti tadi yang penuh wibawa di depan banyak orang. Sekarang langkah itu terasa ragu. Kamu sudah menyiapkan ini sejak kapan? Tanyanya. Aku tidak langsung menjawab. Mataku menatap jendela besar di ujung ruangan. Lampu kota mulai menyala satu persatu. Sejak malam kamu melarangku datang ke pesta itu, akhirnya aku bicara. Dia terdiam. Malam waktu kamu bilang, itu bukan duniaku lagi. Lanjutku. Wajahnya mengeras. Aku tidak bermaksud. Aku angkat tangan. Menghentikannya. Kamu memang tidak bermaksud menyakiti. Kataku tenang. Tapi diam. Dan kata-kata sudah melakukannya. Dia menghela napas berat. Aku terlalu sibuk membangun citra. Sampai lupa aku membangunnya bersama siapa. Aku tersenyum pahit. Aku tidak butuh pengakuan di depan orang banyak. Aku cuma butuh kamu tidak menghapusku dari cerita yang kita tulis sendiri. Dia menunduk. Tangannya mengepal. Aku salah, bisiknya. Terlalu takut kehilangan posisiku. Sampai lupa aku hampir kehilanganmu. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya dua orang yang berdiri di antara masa lalu dan sesuatu yang belum jelas. Dan sekarang? Tanyanya pelan. Aku menoleh. Sekarang kita berdiri di dua dunia yang berbeda. Jawabku. Kamu dengan kekuasaanmu. Aku dengan kebenaranku. Apa kamu akan pergi? Suaranya bergetar. Aku terdiam lama. Bukan karena aku ragu, tapi karena luka tidak pernah bisa menjawab dengan cepat. Aku tidak tahu, kataku akhirnya. Karena cinta itu bukan soal bertahan, tapi soal apakah masih ada yang bisa diselamatkan. Dia menatapku lama, seolah ingin menemukan sisa aku yang dulu. Tapi aku bukan dia yang dulu, dan dia pun bukan dia yang sama. Kami berdiri di sana dalam jarak yang tidak bisa diukur dengan meter, tapi dengan luka. Ruang yang tidak lagi sama. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk lama di dalam mobil, menatap gedung besar yang pernah terasa seperti rumah. Sekarang hanya tampak seperti bangunan yang dingin. Ponselku tergeletak di samping. Layar sempat menyala sekali. Namanya muncul lagi. Aku membaliknya, bukan karena marah, bukan karena benci, tapi karena lelah berbicara tanpa didengar. Aku menarik napas panjang. Dulu, tempat itu penuh cerita. Rapat pertama, proposal pertama, malam tanpa tidur, cangkir kopi yang selalu dingin
sebelum sempat kuhabiskan. Sekarang, semuanya seperti milik orang lain. Padahal, tanganku ikut membangunnya. Aku menghidupkan mesin. Lampu-lampu jalan memantul di kaca depan. Seperti garis-garis masa lalu yang berlari mundur. Di rumah, suasananya sunyi. Tidak ada suara ketikan laptopnya. Tidak ada aroma kopi. Aku masuk perlahan. Sepi itu aneh. Dulu aku sering bermimpi ingin punya waktu sendiri. Sekarang, kesunyian terasa seperti ruangan tanpa udara. Aku duduk di ujung sofa. Tanganku meraih sebuah figura di atas meja. Foto lama kami. Dengan senyum yang dulu terasa begitu tulus. Aku mengusap debu di kaca. Sejak kapan semua ini berubah? Gumamku pelan. Telepon kembali bergetar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu berhenti. Tidak ada pesan. Tidak ada kata. Hanya jarak yang makin jelas terasa. Aku berdiri. Masuk ke kamar. Di dalam lemari masih ada beberapa kemeja miliknya. Masih tergantung rapi. Seolah dia hanya pergi sebentar. Aku menyentuh ujung kainnya. Lalu cepat-cepat menarik tangan. Aku tidak akan menjadi penjaga bayangan. Bisikku pelan. Bukan karena ingin menang. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena aku tahu kalau aku terlalu lama di sini, aku akan lupa caranya menjadi aku lagi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong malam itu. Untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal. Aku tidak takut kehilangan dia. Aku hanya takut kehilangan diriku sendiri. Pintu yang tidak kututup. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya matahari menyusup lewat celah tirai. Tidak peduli apakah hatiku siap atau belum. Aku terbangun dalam keheningan yang sama. Tanpa suara langkahnya di dapur. Tanpa hiruk cangkir di meja makan. Hanya aku dan waktu yang terasa lebih panjang dari biasanya. Aku duduk pelan, memandangi sisi ranjang yang kosong. Di sana masih ada lekuk tubuhnya yang samar, bekas hangat yang belum sepenuhnya hilang. Tapi aku tahu yang hilang bukan cuma tubuhnya, melainkan versi dia yang dulu. Aku berjalan ke jendela, melihat jalanan mulai ramai. Orang-orang sibuk mengejar tujuan. Seolah dunia tidak pernah tahu. Ada hati yang semalam hampir runtuh. Ponselku bergetar lagi. Satu pesan masuk. Aku di depan. Boleh? Aku bicara? Aku membaca itu. Lama. Jari-jariku tidak langsung bergerak. Bukan karena takut. Tapi karena aku tahu setiap kata yang akan keluar setelah ini bisa jadi penentu. Aku mengintip dari balik tirai. Dia berdiri di sana. Tidak dengan jas rapi seperti biasanya. Tidak dengan aura direktur yang dingin. Hanya dia dengan wajah lelah dan mata yang terlalu jujur untuk disembunyikan. Aku tidak membukakan pintu. Tapi aku juga tidak mengusirnya. Aku hanya berdiri. Pataramang. Aku hanya berdiri, mengamati. Seperti mengamati seseorang yang dulu sangat aku kenal. Namun sekarang, seperti orang asing. Beberapa detik berubah jadi menit. Lalu, dia mengetuk pelan. Pelan. Bukan seperti orang yang memaksa masuk, tapi seperti seseorang yang tahu. Ia mungkin tidak lagi pantas ada di sini. Aku tidak akan lama. Suaranya terdengar samar. Aku menutup mata sejenak. Bukan untuk menolak. Bukan untuk menerima. Hanya untuk menenangkan hati yang terlalu banyak mengingat. Lalu, akhirnya, aku melangkah. Mendekat ke gagang pintu.
tapi belum membukanya. Aku hanya berkata, melewati kayu yang membatasi kami. Aku tidak menutup pintu, tapi aku juga tidak membukakan apa-apa lagi dengan mudah. Sunyi kembali turun, dan di antara pintu itu, aku tahu kami sedang berdiri di titik yang tidak bisa lagi diulang. Suara yang tidak lagi sama. Dia masih berdiri di luar. Aku bisa mendengar napasnya yang berat, bukan karena lelah berjalan, tapi karena ada sesuatu yang lebih berat dari itu. Penyesalan. Aku hanya ingin bicara, katanya lagi pelan. Aku tetap di balik pintu, tidak bergerak, tidak membuka, tidak juga menjauh. Kalau bicara cuma soal rasa bersalah, balasku lirih, itu tidak akan mengubah apapun. Dia terdiam lama sekali. Lalu suara itu muncul lagi. Bukan hanya soal rasa bersalah. Nada suaranya berbeda. Bukan suara orang yang ingin membela diri, tapi suara orang yang akhirnya sadar. Ia sudah terlalu jauh berjalan tanpa menoleh ke belakang. Aku kehilangan arah, ucapnya, ketika semua orang mulai memujiku. Aku lupa siapa yang mengajariku berdiri di awal. Aku memejamkan mata. Kata-kata itu terlambat, tapi tetap menusuk. Dan sekarang, tanyaku tanpa membukanya. Aku ingin belajar mendengar lagi, jawabnya. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai orang yang pernah kamu cintai. Hening lagi. Aku menghela napas. Masalahnya, kataku lirih, aku tidak tahu apakah perempuan yang dulu mencintaimu masih tinggal di dalam diriku. Di luar, aku mendengar langkahnya bergeser pelan, seolah dia sedikit menunduk. Kalau begitu, izinkan aku mengenal perempuan yang sekarang, katanya pelan. Bukan untuk memaksa, tapi untuk memahami. Aku terdiam. Kata-kata itu tidak seperti rayuan, tidak seperti janji kosong. Hanya seperti seseorang yang akhirnya belajar berbicara tanpa ingin menang. Tanganku masih di gagang pintu. Bergetar sedikit, bukan karena aku hampir membuka, tapi karena aku tahu kadang yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi memutuskan apakah hatimu masih punya ruang untuk rasa yang sama atau rasa yang sudah berbeda. Aku belum siap membuka pintu, kataku pelan. Aku tidak minta kamu membukanya sekarang, jawabnya. Lalu tanyaku. Aku cuma mau kamu tahu, aku tidak lagi ingin berdiri sebagai bayangan di depan hidupanmu. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin belajar berjalan sejajar atau pergi tanpa merusakmu lagi. Aku menatap pintu itu lama, seolah di baliknya bukan hanya dia, tapi semua kenangan yang belum selesai. Antara membuka dan melepaskan, tanganku masih di gagang pintu, tidak bergerak, tidak menarik, tidak juga melepas. Di balik pintu itu masih ada dia, masih ada masa lalu dan semua yang belum berani kuhadapi. Apa kamu masih di sana? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya lirih. Kalau kamu memintaku pergi, aku akan pergi. Aku menutup mata, bukan karena ingin mengusirnya, tapi karena aku sedang berbicara dengan diriku sendiri tentang semua yang tumbuh bersama, tentang semua yang pernah runtuh, tentang cinta yang tidak selalu berakhir dengan pelukan. Kamu tahu, kataku pelan, yang paling menyakitkan itu bukan saat kamu melarangku datang ke pesta. Dia terdiam. Yang paling menyakitkan itu saat kamu membuatku merasa aku bukan siapa-siapa. Di tempat yang dulu ku bangun dengan tanganku sendiri, tidak ada jawaban cepat,
hanya napas berat. Di sisi lain, aku tidak bisa menghapus masa itu, ucapnya. Tapi aku ingin bertanggung jawab atas luka itu. Aku tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena pahit. Bertanggung jawab itu bukan berarti aku harus kembali, balasku. Aku tahu, jawabnya. Cinta bukan cicilan yang bisa dibayar bertahap. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku tidak ingin memaksamu kembali padaku. Lanjutnya, aku cuma ingin kalau suatu hari kamu melangkah pergi, kamu tidak membawa luka ini sebagai beban seumur hidupmu. Aku menggigit bibir. Kata itu jujur. Jujur, tidak egois, tidak memaksa. Hanya ingin aku sembuh. Dan itu justru lebih menyakitkan. Aku tidak tahu apa aku harus membuka pintu ini, kataku pelan, atau menganggapnya sebagai pintu terakhir yang tidak perlu dibuka lagi. Apapun keputusanmu, jawabnya, aku akan terima. Dia berhenti sejenak. Karena kali ini aku ingin menghormatimu, bukan menguasaimu. Sunyi menyelimuti kami. Gagang pintu itu terasa dingin, dan aku tahu di balik keputusan kecil ini ada masa depan yang tidak kecil. Jika aku harus memilih, tanganku masih di gagang pintu. Namun kali ini aku tahu apa yang harus kulakukan. Bukan karena amarah sudah hilang, bukan karena luka sudah sembuh, tapi karena aku tidak ingin hidup selamanya dalam persimpangan yang tak bergerak. Aku menarik napas dalam, lalu perlahan aku membuka pintu. Tidak terlalu lebar, tidak pula setengah. Cukup untuk membuat udara baru masuk. Dia berdiri di sana, matanya sedikit memerah. Wajahnya lelah, namun matanya tidak lagi memandangku dari atas. Ia memandangku sejajar, seperti dulu sebelum semua berubah. Kami berdiri, saling berhadapan, tanpa menyentuh, tanpa kata berlebihan. Hanya dua manusia yang pernah membangun dunia bersama, lalu hampir menghancurkannya. Aku tidak membuka pintu ini untuk mengulang yang dulu, kataku pelan. Dia mengangguk. Aku tahu, aku membukanya, lanjutku, supaya tidak ada lagi pintu yang tertutup di hatiku. Dia menatapku lama, matanya berkaca. Aku tidak minta kamu kembali, ucapnya. Hanya ingin kamu tidak lagi melihat dirimu sendiri sebagai orang yang pernah disisihkan. Aku tersenyum tipis, karena aku memang bukan orang yang bisa disisihkan. Jawabku, aku adalah orang yang membangun, dan orang yang berani pergi saat bangunannya mulai menghapus namaku. Dia menunduk, bukan karena kalah, bukan karena lemah, tapi karena mengerti. Kami berdiri dalam diam beberapa lama. Tidak ada pelukan, tidak ada tangisan dramatis. Hanya satu hal yang tersisa, saling mengikhlaskan. Aku berharap perempuan yang dulu kamu bilang bukan orang elit itu, katanya pelan, akan berdiri lebih tinggi dari semua ruangan yang menolaknya. Aku tersenyum. Bukan lebih tinggi, balasku. Cukup setara. Dia tersenyum kecil, lalu melangkah pergi tanpa drama, tanpa menoleh berlebihan. Dan aku berdiri di sana, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh, pernah dilupakan, dan sekarang akhirnya menemukan dirinya kembali. Karena kadang cinta bukan tentang kembali bersama, tapi tentang tidak lagi kehilangan diri sendiri.